Ya, oke, selamat siang teman-teman semua. Shalom, selamat datang di podcast Kompak Siang. Pada siang hari ini, ya, podcast hari ini selenggarakan setiap hari Senin sampai Kamis saja, mulai pukul 13.00. Hari ini kita bersyukur ya, karena kita bisa sempat berbincang-bincang dengan narasumber spesial dari Bandung, ya. Pastor F. Sujendro yang saat ini walaupun lagi sibuk ya pelayanan masih sempat untuk masuk di podcast di Zoom ini. Ini adalah pelayanan yang luar biasa untuk Pak Sujendro ya. Kami juga ingin menyambut semua yang telah hadir di virtual Zoom maupun yang sedang menyaksikan di YouTube channel, Facebook dan Instagram. Selamat menyaksikan, jangan lupa untuk di-share ya. Nggak kedengaran Pak Andre. Suaranya nggak kedengaran Pak Andre. Ya, tes 1 2 3. 1 2 3. Ya. Oke, podcast hari ini diselenggarakan setiap hari Senin sampai Kamis mulai dari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat bagian barat ya. Hari ini bersyukur ada Pastor Sujendro dari Bandung yang walaupun dia sibuk pelayanan tapi masih sempat masuk di podcast ini. Ini adalah pelayanan dari Pak Sujendro yang luar biasa ya. Walaupun penuh kesibukan tapi masih sempat masuk ke podcast ini ya. Nah, kami juga ingin menyambut teman-teman yang telah hadir di virtual Zoom maupun yang sedang menyaksikan di YouTube channel, Facebook maupun Instagram. Selamat menyaksikan, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, serta jangan lupa tekan lonceng notifikasinya ya, agar Anda selalu mendapatkan update dari konten-konten kami. Ya, saya sapa dulu, ada Pak Ferry Rorim Pande dari Makassar, Mama Ita dari Depok, Ibu Uli Sidauruk dari Muara Bungo, Jambi. Oke, ya dengan Pak Sujendro dari Bandung ya. Ya, kita mulai perbincangan hari ini dengan penuh sukacita dan biarlah perbincangan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Alright, sebelum kita masuk ke dalam perbincangan hari ini, mari kita mengenal ya lebih dalam lagi tentang kompak ya. Apa itu kompak kan? Karena pepatah dunia bilang ya, tak kenal maka tak sayang. Walaupun firman Tuhan nggak bicara itu. Firman Tuhan kan tak kenal maka binasa, ya dong. Kalau tak kenal Tuhan kita, Sang Juru Selamat, ya kita pasti binasa. Ya, kompak adalah komunitas sepakat. Sepakat terhadap apa? Sepakat terhadap firman Tuhan seperti yang tertulis di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Artinya apa? Bahwa Alkitab adalah the highest authority, otoritas tertinggi dalam kehidupan orang percaya. Otoritas tertinggi bukan gereja, bukan pendeta, bukan pastor, dan bukan yang lain. Otoritas tertinggi adalah firman Tuhan, ya. Bukan, maka siapapun dia, baik gereja, pendeta maupun kita semua harus tunduk kepada firman Tuhan. Alright. Mantap. Oke, bagi Anda yang saat ini sedang menyaksikan melalui YouTube, Facebook, dan Instagram, kami mengajak Anda untuk bagikan ya siaran ini ke komunitas yang lain, karena ini adalah bagian dari amanat agung seperti yang tertulis di Matius 28:19-20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ya enggak? Markus juga, Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Dan satu lagi di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya kamu semua akan menjadi saksiku. Oke, alright. Mari kita bersama-sama terus sampaikan kebenaran firman Tuhan. Oke, saya disclaimer dulu ya sebelum kita melanjutkan. Ada satu hal penting ya yang perlu saya sampaikan, bahwa kepada seluruh pemirsa yang bergabung melalui virtual Zoom, YouTube channel maupun di Facebook, Instagram, podcast Kompak Siang adalah ruang berbagi pengalaman iman
dan perjalanan spiritual dari para narasumber dalam perjumpaan pribadi mereka dengan Kristus ya. Podcast ini tidak bertujuan untuk menyinggung atau menjelekkan dari kepercayaan agama lain ya, manapun ya. Kami percaya bahwa setiap orang punya perjalanan spiritualnya masing-masing, dan dalam podcast ini kami hanya akan membahas bagaimana narasumber ini mengalami kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Mari kita saling menghormati dan menjadikan ruang ini sebagai tempat bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita lanjutkan perbincangan siang hari ini dengan penuh sukacita. Alright. Oke, sebelum kita mulai podcast siang hari ini, saya ajak semua tunduk kepala, kita satukan hati, kita mulai berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang memungkinkan kami bisa mendapat kesempatan untuk terus bersekutu, untuk memuliakan nama-Mu dan berkumpul dalam podcast Kompak siang ini. Terima kasih atas setiap pemirsa yang Bapak telah hadirkan lewat virtual Zoom, di YouTube channel, Facebook maupun Instagram. Hari ini kami menyatakan, kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa secara khusus bagi narasumber kami, Bapak Pastor Sujendro yang dari Bandung, yang telah Bapak pakai untuk melayani orang-orang yang konseling, orang-orang yang belum bertobat, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Yang saya percaya biarlah itu menjadi berkat. Kiranya setiap kesaksian dari Pak Sujendro yang disampaikan pada siang hari ini dapat menguatkan iman, memberi inspirasi, dan membawa perubahan bagi setiap hati yang mendengarnya. Kami juga memohon perlindungan-Mu atas seluruh acara ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah Bapa yang memimpin dan menjaga agar tidak ada gangguan baik secara teknis maupun secara rohani. Kami mau tolak setiap kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa yang tidak berkenan, yang mencoba menghalangi penyampaian kesaksian ini. Kiranya hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami, dan biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian acara ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright. Oke, mari kita mulai ngobrol-ngobrol ya dengan narasumber kita, Pastor Sujendro Chandra dari Bandung ya. Pengalaman hidupnya dari kacamata spiritual pada saat mengalami ya hal-hal yang mungkin tidak mengenakkan, hal-hal yang tidak pasti kan. Ya, mana ada sih di dunia ini yang pasti? Gak ada yang pasti ya. Kita sudah rencanakan, tapi ternyata Tuhan yang menentukan kan. Kita boleh berharap apa saja, tapi outcome itu selalu dari Tuhan yang menentukan kan, firman Tuhan bicara gitu. Oke, sampai akhirnya bagaimana Pak Sujendro bisa mengalami dan menjadi seperti sekarang ini, pasti tidak serta-merta kan, ada proses ya yang harus dialami. Oke, semoga podcast yang ini it's gonna be very exclusive and very inspiring. Alright, oke, masih bersama dengan narasumber kami, Pastor Sujendro Chandra di podcast ya. Teman-teman yang saat ini ada menyaksikan di YouTube channel, jangan lupa ya, tekan tombol notifikasinya ya, untuk sehingga Anda dapat update dari kami semua. Alright, lanjut ya. Oke Pak Sujendro, bisa ceritakan ya secara singkat keluarga ya, tentang keluarga, asal dari mana, yang mungkin teman-teman ingin tahu ya, dari mana dan sekarang tinggal di mana, dan mungkin dari keluarga mungkin belum orang percaya atau bagaimana Pak Sujendro bisa dirubah ya, mengalami Kristus secara pribadi. Alright, the time start now. The floor is yours. Silakan, go. Shalom semuanya, salam kenal. Nama saya Sujendro Chandra, dipanggilnya Chandra aja supaya lebih gampang. Oke.
Saya lahir dari keluarga Buddhis eh, dengan peraturan yang sangat ketat. Ketat, betul. Jadi dari kecil memang udah diajarin tentang Buddhism sampai umur 30-an, saya 27 saya menikah di wihara tahun 2000. Nah, kemudian tahun 2004, singkat cerita saya mengalami begitu banyak musibah sampai akhirnya saya pernah mencoba untuk bunuh diri Wow. di akhir 2004 itu. Saya diselamatkan, begitu saya diselamatkan, saya memutuskan menjadi seorang ateis. Karena bagi saya Tuhan tuh nggak ada. Kondisi saya lapar, Tuhan bisa kasih saya kenyang, saya begitu banyak masalah juga, Tuhan nggak bisa nyelesain masalah saya, jadi saya anggap tuh nggak ada. Jadi saya bilang ke diri saya bahwa saya hanya percaya sama uang. Betul. Saya tidak percaya dengan Ya. adanya Tuhan. Akhirnya saya menjadi seorang ateis selama 7 tahun waktu itu. Apa komentar dari orang tua Bapak? Bapak kan Buddhis, orang baik ya. Buddhis itu segala peraturan, banyak peraturan, bunuh nyamuk pun nggak boleh, ya nggak? Nah, apa Betul. komentar dari orang tua? Kenapa jadi ateis? Kenapa? Ada problem apakah? Nggak tanya gitu kan? Ya. Waktu saya menjadi ateis, justru saya nggak bilang-bilang sebenarnya. Jadi orang tua nggak tahu kalau saya menjadi Nggak tahu. ateis. Tapi kan harusnya ke vihara, kenapa nggak pernah pergi di sana? Ngapain? Ya, ya karena pada saat itu memang tahun 2004 itu saya dengan orang tua juga posisi jauh. Oke. Jadi udah Orang tua nggak di Bandung ya? nggak. Oh. Saya sibuk, dia kerja di luar kota. Oke. Gitu. Nah, singkat cerita, dalam masa ateis itu, saya kira, saya ngerasa waktu itu hidup saya benar-benar aja gitu, baik-baik aja. Nggak ada masalah. Begitu ada uang, nggak ada masalah. Masalah semua bisa selesai pakai uang. Jadi saya pikir, saya rasa hidup saya baik-baik saja. Hidup saya benar-benar aja. Iya kan nggak ngerugiin orang, nggak pernah bunuh orang, iya nggak? Iya, masuk Betul, akal, masuk akal. Iya, malah menolong orang kan? malah banyak nolong orang, betul sekali. Apa yang kurang? Banyak, Bener, masuk akal, masuk betul. akal. Lalu Karena memang apa di yang terjadi? dalam di Buddhism itu memang hukum utamanya kan perbuatan baik. Perbuatan baik, ya. Betul. Mm-mm. Nah, Lalu sampai satu titik ketika saya di puncak hidup saya, mendadak saya harus masuk penjara, Pak. Ya, jadi saya ini ex-napi, apa Pak. yang terjadi? Kok bisa masuk penjara? Apa pergaulan atau pergaulan yang salah atau bagaimana? Selama saya ateis sudah pasti pergaulan salah sudah pasti. Tapi saya Pasti. tidak Kok sampai masuk. penjara itu bagaimana ceritanya nih? Apa Ya. pergaulan yang mana itu? Awalnya saya juga nggak ngerti kenapa saya masuk penjara karena saya nggak pernah ditahan polisi, Pak. Oh, nggak pernah Lucu ditahan kan? polisi, tapi masuk penjara. Nah, jadi ceritanya itu saya sempat dipanggil polisi untuk di BAP, tapi sebagai saksi. Oke. Dan 1 tahun 1 bulan kemudian saya dipanggil ke dalam persidangan. Nah, di tengah persidangan itulah saya mendadak ditahan dan akhirnya harus masuk penjara. Jadi posisi waktu saya pertama masuk penjara itu saya kebingungan. Saya nggak tahu masalah saya itu apa, kenapa saya harus masuk penjara, saya nggak ngerti. Loh, waktu di pengadilan Ngerti-ngertinya itu, kan diceritakan, kan dibacakan. nah justru itu saya mengerti masalah saya sendiri itu ketika mengikuti pengadilan, Pak. Ya.
Lalu? Setelah dari pengadilan baru ngerti, oh ternyata ini toh ceritanya. Nah gitulah ceritanya. Oke, saya disclaimer Tapi dulu ya. Saya disclaimer dulu, Pak Chandra ya. ya, Saya disclaimer juga kepada teman-teman. Teman-teman boleh bertanya, tapi jika pertanyaan saya atau pertanyaan teman-teman ke Pak Chandra, jika ada sensitif atau yang tidak berkenan, Pak Chandra berhak untuk tidak menjawab. Ya, saya disclaimer dulu ya. Oke, Pak Chandra, menarik sekali. Pak Chandra ikuti ya. persidangan, terus tiba-tiba dijebloskan, kan pasti ada feedback ya dari hakim. Bagaimana menurut Anda divonis sekian-sekian, baru masuk sekian-sekian bulan atau apalah. Pada waktu apa yang dipikiran Pak Chandra? Masuk penjara ini serius loh. Bagaimana kok enak saja kok terima-terima itu ada apa? Boleh, kalau boleh ceritakan, kalau memang sensitif nggak dijawab nggak apa-apa. Silakan. Pak, kalau udah putusan hakim waktu itu nggak ada yang bisa menolak. Saya langsung Oke. ditangkap, langsung ditahan. Apakah ada Jadi saksi? Kan harus ada saksi. belum sampai sana Pak, itu mah nanti di proses persidangan. Ini mah baru ditangkapnya dulu nih saya cerita ya. Oh, oke. Jadi pelan-pelan Pak. Nah, Oke. begitu setelah saya sidang pertama, terus saya ditahan. Apa yang saya rasakan? Tentu saya kaget, saya shock, saya nggak ngerti, saya kecewa, saya ngerasa nggak punya salah, kenapa kok saya dimasukin ke penjara, itu yang saya rasakan. Oke. Tapi karena nggak ada manusia yang bisa saya salahkan, lucunya adalah saya jadi nyalahin ke Tuhan. Padahal udah 7 tahun ateis ya. Kan 7 tahun kan nggak percaya Tuhan ya. Tapi waktu kondisi itu kayak refleks aja begitu. Oh, oke. Kok saya nyalahin Tuhan. Tuhan kenapa kok saya bisa ada di sini? Saya Saya nggak punya nggak salah, salah. saya Oh nggak iya. perasaan salah. Masuk akal Kenapa juga. kok saya ada di sini? Iya. 2 minggu pertama saya marah-marah sama Tuhan. Kecewa lah ya poinnya ya. Marah-marah dan kecewa sampai saya ngomong kasar ke Tuhan waktu itu. Oke. Nah, setelah 2 minggu, Tuhan datang ke saya. Nah, di sanalah perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan, Pak. Bagaimana datangnya, apa lewat mimpi kah? Nah, Lihat tidak, penglihatan kah? tidak, tidak, tidak. Jadi, Jadi dia datang ke saya itu, dia membawa saya flashback ke belakang. Jadi semua kesalahan-kesalahan saya dari kecil, itu Tuhan ingatkan. 3 hari, 3 malam, pagi, siang, malam. Bukan mimpi ya. Kondisi saya sadar seperti ini, saya di dalam sini, di dalam otak saya ini, seperti melihat film. oh, Banyak yang oke. ngalamin seperti saya ini banyak Pak, bukan cuma saya sendiri. Oke. Eh, saya dibawa flashback ke belakang dan ditunjukin gitu di kejadian ini, kamu salah ini, kamu salah itu, kamu salah ini. Setelah malam ketiga, saya udah benar-benar nggak kuat. Karena perasaan bersalah, guilty feeling itu bertubi-tubi Pak. Tubi-tubi, Ada ya. ribuan kesalahan yang Tuhan bukakan. Saya jadi, kalau sekarang saya jadi paham, saya kayak udah di sidang terlebih dahulu. Kita nanti semua pada akhirnya juga akan disidang sama Tuhan. Tahta ya, Nah, penghakiman. persidangannya Ya. itu seperti itu, Pak. Begitu Oh, Tuhan tunjukin bahwa ini kesalahan kita, nggak bisa lawan. Kita nggak bisa membela diri. Nggak right. bisa. Guilty feeling itu langsung turun, Pak. Nah, malam ketiga, saya udah nggak kuat benar-benar, saya ngadep ke tembok, saya berlutut, saya angkat tangan. Saya bilang, oke Tuhan, sekarang saya mengerti kenapa saya ada di sini. Saya harus beresin nih semua yang Tuhan tunjukin kesalahan-kesalahan saya. Karena benar-benar bikin saya syok, Pak. Dari Oke. ribuan kesalahan, 60% itu kesalahan yang saya tidak tahu kalau itu adalah salah. Contoh nih, Oh, oke. waktu saya berbuat baik, karena di agama Buddha kan memang Baik. perbuatan baik yang Ya. diutamakan. Waktu saya berbuat baik, Tuhan bilang kamu salah. Waktu berbuat baik loh, Pak. Waktu saya nolong orang loh, Pak. Tuhan bilang kamu salah. Wow. Syok, Pak. Jadi waktu saya masuk penjara umur 39 tahun, 39 tahun punya kehidupan, gak ada satupun yang benar di mata Tuhan. Gak ada, Pak. Semuanya salah. Itu yang bikin saya benar-benar jungkir balik.
Oke. Nah, kemudian suara di dalam hati dan pikiran saya ini berkata, kamu buka Matius 5 ayat 25 sampai 26. Nah, itu ayat pertama yang saya terima. Saya kan nggak pernah baca Alkitab. Mungkin nggak punya Alkitab. Waktu itu nggak Iya, punya. Ya. nggak punya. Nah, beda dua bantal dari saya, ada orang Katolik, saya pinjem itu Alkitabnya. Matius berapa? Matius 25? Matius 5 Oke. ayat 25 sampai 26. Saya mulai cari dari daftar isi, oh Matius itu tuh perjanjian baru saya juga nggak tahu di mana, cari-cari baru ketemu di tengah. Oke. Saya mulai dari ayat 25, Pak. Oke. Di sana dikatakan, segeralah berdamai dengan lawanmu sebelum lawanmu menyerahkan kau kepada hakim dan hakim menyerahkan kau kepada pembantunya dan kau dilemparkan ke dalam penjara. Iya. Ayat ini sebenarnya sudah tidak berlaku buat saya karena posisi saya udah di dalam. Sudah Ayat dalam, ini betul. orang Ya. yang di luar. Ya. Tapi ada suara suruh saya buka ayat ini. Gara-gara ayat ini saya jadi percaya kalau suara ini adalah suara Tuhan. Nggak mungkin suara iblis. Ini udah pasti suara Tuhan. Saya dulu SMA-nya memang sekolah di sekolah Kristen, Pak. Tapi status saya kan agama Buddha ya. Jadi saya nggak pernah baca Alkitab. Oke. Yang saya baca kan Tripitaka. Gitu. Nah, ayat 25 membuat saya jadi percaya kalau Tuhan itu ada. Ini suara Tuhan, nggak mungkin suara iblis. Baru juga percaya di ayat 25 bahwa Tuhan itu ada, saya dibikin takut setengah mati di ayat 26-nya, Pak. Di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, aku di situ Tuhan. Ya. Betul kan? Ya. Bukan manusia, kalau manusia saya nggak takut sama manusia manapun. Ini baru juga percaya kalau Tuhan itu ada. Nah ini sekarang Tuhan yang bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana, maksud dari penjara, sebelum kau bayar hutangmu sampai lunas. Wow. Wow. Ya. Ya. Oke. Udah mah kondisi lagi. Udah mah kondisi lagi syok di dalam penjara. Terus ini Tuhan yang ngomong, kamu nggak akan keluar dari penjara sebelum kau bayar hutangmu sampai lunas. Saya dibikin bingung, Pak. Lalu saya tanya, saya nggak punya hutang loh. Hutang apa ya? Di luar sana masih banyak orang-orang yang punya hutang ke saya nggak bisa bayar sampai sekarang. Iya, Saya betul. nggak punya hutang. Lalu Tuhan bilang ke saya, hutangmu adalah karena engkau tidak mau mengenalku sebagai penciptamu. Wow. Tambah bingung saya. Bentar dulu saya bilang, bentar dulu saya bilang. Oh, bisa bahasa Jawa juga nih. Iso site-site, Pak. Iya, wah, keren. Nah, saya bilang nanti dulu, ini saya nggak ngerti. Mau gimana cara kenal Tuhan? Saya nggak ngerti. Iya, Kayak iya. sekarang Bapak tahu nama saya Sujendro Chandra, tapi kan belum kenal saya kan. Iya, betul. Nah gimana cara kenal Tuhan saya nggak ngerti. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Betul. Buat Karena banyak. saya Buddha, Kuan Kong, Ya, itu Tutikong, Tuhan juga, betul. itu semua Tuhan saya, Tuhan yang mana? Iya. Baru dia suruh saya buka Yohanes 1 ayat 14. Wah, Firman kan itu main. menjadi manusia, diam di antara kita, dan dia disebut anak tunggal Allah Bapa. Dari Amin. semua agama yang pernah saya pelajari, hanya ada cerita firman jadi manusia hanya ada di Kristen dan di Islam. Terus saya ditanya, firman yang dimaksud itu siapa? Yesus. Saya tahu ada yang namanya Yesus 2000 tahun yang lalu udah mati. Waktu sekolah ya, waktu di sekolah dulu ya. Ya, waktu sekolah saya pernah dengar firman jadi manusia itu Manusia, Yesus. oke. Paham saya. Lalu saya dibilang, wih, kalau kamu sudah tahu kalau firman itu adalah Yesus, coba kamu baca ayat 1. Di ayat 1 dikatakan begini, pada Mulanya adalah firman ya. adalah firman. Saya bacanya begitu. Tapi di otak saya, Yesus. Jadi akhirnya saya harus baca pada mulanya adalah Yesus. Yesus ya. Makanya kenapa Yesus disebut Alfa, akulah Alfa dan Omega. Karena pada mulanya di Yohanes 1,
Ref itu menunjuk timeline pada mulanya di Kejadian 1 ayat 1, bicara penciptaan. Ya, Utang saya kan nggak mau kenal Tuhan yang menciptakan. ya utangnya. Oke, oke. Alright. Clear. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus bersama-sama dengan Allah. Allah yang di mana yang dimaksud itu nanti di Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat 3. Dan Yesus adalah Allah. Di sanalah saya langsung kayak, oke Tuhan, saya mulai sekarang akui Mengerti. Kau Oh, oke. sebagai Tuhanku, tapi tolong ajarin saya seperti ini supaya saya tahu apa yang benar. Karena 39 saya punya kehidupan, Kau tunjukkan semuanya salah. Nggak ada yang benar satupun. Ya. Ajarin saya apa yang benar, maka mulai sekarang Kau adalah Tuhanku. Nah, di sanalah baru mulai Tuhan suruh saya baca dari Perjanjian Baru, dari Matius sampai Wahyu. Ya. Baru Kejadian sampai Maleakhi. Nah, dari sana baru mulai saya ngikutin apa yang Tuhan suruh. Dan mulai persidangan jalan. Di persidangan baru saya tahu, oh ternyata kasus saya tuh seperti ini. Intinya saya ada kesalahan, nggak mungkin nggak ada kesalahan. Kesalahan saya itu adalah keserakahan, kecerobohan, menganggap menyepelekan gitu. Aman ini mah. Karena saya kan jadi ada pakai kartu kredit palsu jadinya, aspal, Oke, oke. tapi palsu. Jadi ada konsumen datang ke toko saya, dia gesek, beli barang, uang masuk, saya pikir oke, aman. Ternyata itu aspal, kartu kreditnya tuh asli tapi palsu. Kartu kreditnya siapa? Yang customer kah? Customer. Oh, oke. Nah, habis dari situ, setelah tahu kasusnya, ceritanya, mujizat banyak terjadi Pak. Contoh, saya itu dituntut 9,5 tahun Wah, untuk ya lama. 9,5 tahun dituntut Lama penjara. loh. Oke. Ternyata hakim memvonisnya 2 tahun 7 bulan. Hmm. Oh, mujizat banget karena aturannya kan sebenarnya paling maksimal tuh setengah. Iya, tapi ini sudah 2 tahun aja ya. Oke. Ya, jaksa nggak puas, dia naik banding lagi ke PT, naik banding lagi ke MA, tetap Tuhan yang menang. Di sana mujizat. Akhirnya singkat cerita setelah saya divonis 2 tahun 7 bulan, saya jalanin 1 tahun 9 bulan karena ada potongan remisi dan PB. Ah ya, remisi 17 Nah, tahun, 17 Agustus segala macam ya. oh, Oh, 3 perkelakuan baik bulan, ya. Ya. betul. 3 bulan sebelum saya Keluar. keluar, itu saya terima panggilan Tuhan, panggilan hidup dari Tuhan. Tuhan bilang begini, ayo sekarang ikutlah aku. Setelah saya baca Alkitab versi Indonesia dan Inggris selesai 1 tahun Pak. Oke. Dari sana saya udah tahu nih standar Tuhan. Aduh, ikut Tuhan nih berarti saya harus memberikan semuanya. Walaupun memang Iya, iya. semuanya memang milik Tuhan, Milik Tuhan ya. saya harus benar-benar memberikan semuanya untuk Tuhan. Posisi waktu itu persis seperti waktu tahun 2004 waktu saya coba bunuh diri. Hmm. Posisinya adalah saya cuma punya badan, sisa yang saya ada itu badan, artinya seluruh sisa hidup saya. Saya punya 1 rumah dan 1 mobil. Posisinya sama, tapi Tuhan menuntut saya berespon yang berbeda. Waktu tahun 2004 saya berespon dengan cara saya coba bunuh diri, tapi pada waktu tahun 2012, 3 bulan sebelum saya keluar, Tuhan minta saya berespon untuk menyerahkan semuanya ke Tuhan. Ikutlah aku. Nah, waktu saya menyerahkan tubuh saya, artinya sisa hidup saya ke Tuhan, saya dapat panggilan hidup pertama. Tuhan tanya ke saya, kamu masih ingat nggak cerita di kolam Bethesda? Oke. Yang orang lumpuh ya. Betul. Oh iya, ingat, masih ingat. Di sana ada yang 38 tahun. Tahun lumpuh. Terus Tuhan ngajak saya hitung-hitungan. Kita hitung-hitungan yuk. Hah? Hitung-hitungan apa? Kalau misalkan
misalkan loh ya, 1 bulan 1 orang sembuh. Kan di sana kan semua yang sakit di Ya, pinggir kolam bikin kan. kolam ya. Begitu malaikat Tunggu, datang, tunggu goyang ya. air bergelombang, siapapun Lompat. dengan segala penyakit yang pertama kali nyemplung itu yang sembuh. Misalkan 1 bulan 1 orang yang sembuh. Berarti 1 tahun berapa orang? 12 dong. Ya. Di sana ada yang 38 tahun. Berarti Iya. berapa orang? 12 kali 38, 400 lebih, hampir 500 orang. Iya. Lalu Tuhan tanya ke saya begini, kamu termasuk yang golongan yang mana? Golongan yang sudah Wow. disembuhkan, atau kamu termasuk golongan yang masih lumpuh di sana? Saya mikir, Pak. Saya pikir-pikir setelah saya tahu kebenaran firman Tuhan, saya ngerasa merdeka, saya merasa saya adalah yang diselamatkan. Belum lagi mujizat-mujizat, Pak. Kalau Tuhan nggak selamatin, saya udah disodomi, Pak, di situ. Wah, saya bilang saya termasuk golongan yang sudah diselamatkan, Pak. Saya bilang gitu ke Tuhan. Saya termasuk golongan yang sudah diselamatkan. Terus Tuhan bilang begini, kalau kamu termasuk ke dalam golongan orang yang sudah sembuh atau sudah diselamatkan, kemana itu 400 orang lebih kok nggak ada yang balik lagi nolongin 1 orang lumpuh sampai harus 38 tahun ke sana? Karena orang lumpuh itu kan ngomong ke Tuhan, nggak ada yang nolong saya untuk nyemplung ke kolam. Di sana saya dapat panggilan hidup pertama bahwa saya memang lahir baru di penjara. Saya harus balik lagi ke penjara untuk ngajarin apa yang Tuhan ajarin ke saya. Wow. Makanya begitu saya keluar dari penjara tanggal 2 November 2012, penjara pertama yang Tuhan kasih ke saya itu Januari 2013, Lapas Jelekong, Di mana? Di daerah Bandung ya? Bandung. Oke. Nah, itu pelayanan pertama untuk pelayanan panggilan hidup saya yang pertama, itu pelayanan penjara. Sampai sekarang, Pak. Nah, kemudian waktu saya ngasih rumah dan mobil saya, Tuhan bilang pintuku itu terbuka untuk siapapun. Di sana saya kayak mendapatkan hikmat dan pengertian bahwa saya harus buka rumah singgah. Karena memang saya melihat ada kebutuhan di lapas. Di lapas itu tingkat residivisnya tinggi. Kenapa bisa begitu? Karena kami ya narapidana yang masuk penjara, semua 99% dibuang sama keluarga. Iya, betul. Udah nggak punya lagi yang namanya teman, saudara, nggak ada. Semua tinggalin kita. Akhirnya yang ketika kita keluar, yang nerima kita siapa? Lingkungan lama. Iya, habitat ya. Habitat Lingkungan lama. kembali. Iya. Habitat lama. Kalau saya pemakai narkoba, maka yang nerima saya adalah lingkungan narkoba lagi. Iya. Saya masih bisa pakai dengan gratis. Saya malah diajarin untuk berjualan, diajarin banyak hal, lika-likunya, segala macam, ilmunya lah intinya. Kalau saya sebagai pencuri, sama. Di luar sana udah ada mafianya, udah ada rentetannya, udah ada asbaknya, tempat pengepulnya, dikasih tahu, diajarin kamu curi barang ini, bawanya kemana, dijualnya kemana, udah diajarin semuanya, Pak. Jadi karena pulang nggak ada tempat kita bisa bisa pulang, rumah nggak mau terima, teman juga nggak mau terima, akhirnya mau nggak mau kita pasti balik ke lingkungan lama. Padahal di Alkitab justru itu yang dilarang. Iya. Nah, makanya saya buka rumah saya sendiri menjadi rumah singgah, nampungin para narapidana yang baru keluar, yang benar-benar mau bertobat. Akhirnya sama bulan Januari 2013 juga, Tuhan kirim 1 jiwa pertama, ex-napi untuk tinggal bareng dengan di rumah. Makan, minum, tidur itu semua gratis. Karena memang janji Tuhan, semua kebutuhan itu pasti Tuhan cukupin. Tinggal sayanya aja yang harus melatih finansial ilmu finansial saya supaya bisa mempraktekkan firman Tuhan, cukupkan dengan apa yang ada, cukupkan dengan gajimu.
Dua firman itu yang harus saya praktekkan sampai saya bisa mencukupi semuanya. Jadi 2013 Januari itu awal pelayanan saya, baik itu panggilan hidup pertama pelayanan penjara, panggilan hidup kedua membuka rumah singgah. Sampai sekarang, Pak. Nah, dulu sebelum COVID, jadwal penjara 1 bulan itu sampai 70 jadwal. Dari Bandung, Jawa Barat, Oke. sampai ke Nusa Kambangan. Apa Setelah Pak COVID, Chandra nggak punya tim untuk bersama-sama melayani apa punya, sendirian? banyak. Ada kan? Oke. Banyak. Oke. Jadi Oke. dari orang-orang yang masuk rumah singgah, itu semua orang-orang yang punya problem, nggak punya tempat tinggal lah intinya. Ya. Di rumah singgah itu selain makan, minum, tidur gratis, itu harus mau belajar, harus mau diajar, harus mau dimuridkan, dan harus mau berubah. Jadi Alright. diberikan. Nah, dari murid yang dihasilkan, mereka akhirnya jadi tim buat pelayanan penjara juga. Jadi Oh, oke. pergi lagi ke Ya. penjara untuk ngajarin juga ke sana, melayani di situ. Banyak timnya, udah banyak lah timnya. Sampai akhirnya kita bisa ngehandle 70 jadwal. Tapi setelah COVID, Tuhan kasih arahan yang berbeda. Sekarang saya udah nggak lagi rutin ke Nusa Kambangan. Jadi saya hanya handle yang Bandung dan Jawa Barat. Sampai sekarang kita ada 7 lapas dengan 21 jadwal tiap bulan. Itu untuk pelayanan penjara. Untuk rumah singgah, kami sekarang ada 6 rumah dengan Oh, total per hari ini 52 orang yang kami tampung di rumah singgah ini. satu rumah 52 orang. Bukan, 6 rumah. Oh, 6 rumah. Oke. Jadi 52 satu orang ya. rumah beda-beda. Satu Beda-beda. rumah ada yang Oke. 17, ada yang 16. Oke, oke. Oke. Berarti besar ya rumahnya ya? Cukup besar ya? Ada yang besar, Ya. ada yang kecil. Iya, maksudnya kamarnya banyak lah untuk menampung mereka ya. Ya kadang satu kamar diisi 4 orang, Iya, iya. bisa. Oke. Kalau kamarnya besar. Kalau kamarnya kecil ya cuma 2 orang. Oke. Ada juga kami dapat satu rumah yang bisa kami pakai secara gratis. Bentuknya seperti kos-kosan, satu kamar 1 orang ada. Oke. Ya seperti itu, Pak. Ya, terus itu dana-dana untuk konsumsi mereka dari mana itu? Tahun 2018 saya diajak gabung ke sebuah yayasan. Oke. Sampai akhirnya tahun 2022 saya ditunjuk menjadi ketua yayasan. Nah, selama ini dari yayasan inilah yang membantu keuangan untuk kebutuhan kami di rumah singgah. Termasuk pelayanan penjara juga. Ya, pastinya ada donatur ya di situ ya. Ada donatur besar karena ini nggak main-main. Banyak orang nih. Gampang. Ya, Ya kecil-kecil Pak, cuman banyak orang gitu ya. banyak orang ya. Oke. Oke. Teman-teman, ini luar biasa ya kesaksian dari Pak Chandra ini ya. Bagaimana dia mengalami perubahan ya. Perubahan paradigma. Bagaimana dia diubahkan yang tadinya kecewa dengan Tuhan ya. Tuhan itu nggak ada. Terus bisa jadi berbalik ya. Mengalami metanoia ya. Mengalami metanoia itu berbalik. 180 ya, 180 degrees ya, bukan 360. Kalau 360 balik lagi, ya enggak, 180 derajat ya. Dan dia ditunjukkan ya bagi teman-teman yang enggak sempat dengar ceritanya ini, Bu Ria Worang dari Itali enggak sempat dengar dia tadi pasti, dia baru masuk nih, enggak tahu ceritanya nanti. Oke, ada yang minta maaf Pak Andre. Ya enggak apa-apa. Ya, minta maaf saya terlambat masuk. Ya. Saya mau bertanya yang terakhir itu. Oh ya, boleh silakan. 6 rumah yang Bapak miliki, apakah rumah dengan uang pribadi atau pemerintah membantu? Hanya itu aja, terima kasih.
Tidak Bu, kalau rumah pribadi saya cuma satu, yang lain itu rumah dari donatur. Jadi ada orang-orang yang punya Tuhan kasih hati yang sama dengan hati kami, mau membantu orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tidak terjangkau, orang-orang minoritas, orang-orang ya yang bermasalah lah intinya. Itu akhirnya mereka meminjamkan tempat mereka untuk bisa kami pakai untuk pelayanan. Nah, yang terakhir rumah yang ke-6 memang kami udunan. Jadi kami semua belajar mengosongkan diri, karena saya juga sampai sekarang masih mengosongkan diri. Jadi tiap akhir bulan uang saya nol. Nah, donatur pun ditantang untuk seperti itu, akhirnya terkumpul uang, itu juga ceritanya mujizat banget ya. Dari rumah harga 5,6, akhirnya kita kumpulkan cuman terkumpul uang 4,1 M, dan itu udah semua ya. Jadi yang punya rumah itu sebenarnya terimanya tuh cuma 3,7. Dan luar biasanya itu mujizatnya Tuhan udah persiapkan dari jauh hari bahwa yang punya rumah ini kan sudah almarhum meninggal. Almarhum ini bilang kepada keluarganya bahwa dia punya cita-cita kalau rumahnya itu dipakai untuk pelayanan sosial. Nah, ketika kami ceritakan bahwa kami akan buka palliative care itu tempat rumah singgah yang menampung orang-orang yang sakit yang sudah tidak bisa diobati oleh medis. Contoh kanker, stroke, ataksia, nah itu dikumpulkan di situ. Nah, akhirnya bisa deal dikasih harga segitu. Dia cuma terima 3,7 dari 5,6 yang rencana awal dia mau jual. Buat saya ini kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Iya. Yes. Nawar di pasar juga nggak gitu kali ya. Dari 5,6 sampai 3,7. Terakhir Bapak, saya mau tanya, setiap pagi apakah mereka itu diajarkan baca Alkitab, berdoa, atau bagaimana setiap pagi untuk pagi niat dan malam. apa yang Bapak buat Tuhan untuk mereka-mereka yang, karena zaman sekarang ya Pak ya, yang saya lihat di Italia ya, kalau kita nggak mendekatkan orang-orang dengan Tuhan, mereka itu suka memanfaatkan kita. Akhirnya kita kadang-kadang suka sakit kepala juga ya. Tapi kalau mereka ada firman Tuhan, mereka takut memanfaatkan kita. Nah, saya mau tanya kalau Bapak, apakah ini hanya tanya aja ya? Very good. Saya juga belajar dari Bapak ya, karena sangat memberkati ini kesaksian. Silakan Iya. Pak. Dari pagi kami selalu kan kita mengajarkan ada 5 disiplin rohani. Salah satunya paginya udah pasti kita harus saat teduh. Malamnya juga kita ada tiap hari beda-beda ya. Ada sharing, ada Bible study, ada baca Alkitab bersama, ada berdoa bersama, macam-macam. Dan setelah acara malam itu juga 1 jam sebelum tidur semua wajib untuk merenungkan firman hari ini. Jadi itu yang Tuhan ajarin ke saya ajarin lagi ke anak-anak juga. Oke, Kalau terima kasih. dari siang ke sorenya masing-masing punya kegiatan masing-masing. Ada yang sekolah, ada yang kerja, ada yang kegiatan di rumah singgahnya, ada yang pelayanan, macam-macam Bu. Ya, Oke, terima kasih Pak, makasih. Ya, oke. Yang mimpin mereka untuk sharing, baca firman segala macam itu, apakah ada gembala hamba Tuhan dari luar atau bagaimana? Siapa itu? Ada PIC, jadi semua 6 rumah singgah semua sudah ada PIC-nya. PIC person in charge. PIC-nya itu hasil dari pemuritan kami, Pak. Karena pelayanan ini kan udah 12 tahun sampai Oh, jadi PIC-nya dari mereka sendiri ya?
dari kita sendiri. Jadi Bekas karena bekas kita juga napi juga ya? punya Bekas napi juga? ada ex napi, ada yang bukan. Jadi Oh, kita fokus di program pemuritan. Kami juga memakai program dari Kambium. apa itu? Jadi Kambium, Pak. Oh, saya belum pernah dengar itu. Apa itu? Program Bagaimana? pemuritan, Pak. Oh, oke. Jadi kami pakai program pemuritan yang dari Kambium karena programnya itu sangat mirip dengan apa yang saya alami waktu saya di dalam. Gitu. Oke. Pak Chandra, tantangan apa, hambatan apa yang Pak Chandra alami setelah mengumpulkan mereka ada di rumah singgah ya, membimbing, memuridkan segala macam. Kira-kira hambatan atau tantangan apa ya yang dialami? Kan pasti dong ada tantangan dan hambatan atau problem ya. Ya, Banyak silakan. sekali, Pak. Kalau Ya. problem itu Ya, udah makanan sehari-hari. oke. Bentar ada yang nyuri, bentar ada yang kabur, bentar ada yang hilang. Bagaimana Itu itu? mah udah. Hmm. Tapi kan kita udah tahu kebenarannya bahwa semua masalah itu Tuhan izinkan terjadi sebenarnya untuk sebagai ujian untuk merubah Oke. kita. Jadi karena kita udah tahu kebenaran tersebut, banyak masalah juga nggak masalah sih. Ya tinggal kita belajar karena kita diajarin begini, masalah itu hanya ujian, Pak. Ujian untuk Alright. belajar berespon benar. Karena Iya. setiap terjadi masalah, selalu ada 3 pilihan. Apa yang benar, apa yang baik, dan apa yang jahat. Jadi dari tiap masalah, justru bagus ada masalah. Kalau nggak ada masalah, justru saya takut. Betul. Ada masalah, Ya, right. justru kita Very belajar good. bagaimana berespon benar. Ya. Respon benar otomatis pasti harus yang sesuai dengan firman, sesuai dengan sudut pandang Tuhan. Nah, itu pun yang diajarkan kepada anak-anak, sehingga anak-anak begitu ada masalah, mereka juga udah nggak takut, nggak bisa handle. Oke. Ya, ya. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya silakan buka mikrofonnya dan boleh bertanya pada narasumber. Mama Ita, silakan. Shalom Pak Chandra, salam kenal dari Depok. Ya. Kalau Saya kagum sama Tuhan, di mana Tuhan pakai Pak Chandra begitu dahsyatnya melalui kehidupan Pak Chandra dari yang enak sampai tidak enak, sampai masuk penjara, sampai keluar penjara, sampai Pak Chandra dibimbing dengan firman-Nya untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan dari pelayanan penjara, sampai saya kagum sekali, 1 bulan tuh 70 pelayanan kemana-mana gitu ya, membagi waktunya itu saya juga heran-heran, hebat lah saya bilang begitu ya, Pak Chandra bisa melakukannya. Namanya Pak Chandra. Ya, Chandra, ya Pak Chandra. Gitu. Jadi yang menjadi pertanyaan saya begini Pak, Bapak tuh kan dibimbing Tuhan langsung ya, dibimbing Tuhan langsung melalui firman-Nya, melalui Alkitab sendiri gitu ya Pak. Tidak ada lagi yang membimbing orang lain yang membantu Bapak. Itu pertanyaan ada saya. yang bantu banyak. Oh, ya. Ada hamba-hamba Tuhan yang dikirim ke penjara, itu mereka semua juga bantu untuk dari khotbah mereka juga sangat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya nggak ngerti. Banyak yang bantu, banyak hamba Tuhan banyak yang bantu. Oh, oke. Ya, puji Tuhan ya. Jadi belajarnya dari firman yang langsung, firman yang membentuk kehidupan kita, karakter kita, dan dipraktekkan langsung. Sehingga saya tuh kagum juga ya, bagaimana Bapak membimbing pelayanan ini sampai Bapak bisa mengumpulkan orang-orang yang bermasalah. Orang-orang Enggak.
saya nggak pernah ngumpulin orang, Bu. Orang-orang ini nggak ada yang kenal saya malah, yang di Heeh. rumah Oh, Singgah tuh caranya aneh-aneh. oh, Tuhan bisa kirimkan mendadak orang tahu nomor saya, mendadak Pak Chandra mau minta tolong, ini siapa? Saya juga nggak kenal. Akhirnya baru kenalan, baru dengar ceritanya, baru saya bisa putuskan ini bisa ditolong atau enggak. Jadi nggak pernah oh, saya kumpulkan orang tuh Oke. nggak pernah. ya, oke. Saya kagum lagi tuh ya, puji Tuhan langsung Luar Tuhan biasa buat, ya. Tuhan bimbing, Tuhan tunjukkan yang tidak kenal jadi kenal, dan Pak Chandra bisa mengambil keputusan. Keputusan bisa diterima atau tidak, dibantu atau tidak. Nah, itu yang saya kagum, Wah, Tuhan tuh bisa berbicara langsung dengan hikmatnya, sehingga Pak Chandra bisa menuntun orang-orang ini. Itulah Iya, yang betul. pertanyaan saya yang selanjutnya wah, begini nih Pak. Itu 6 pos ya, 6 rumah yang iya, yang dikumpulkan. Tadi saya dengar ada yang 16, ada yang lebih dan sebagainya ya, gitu. Nah, itu eh, yang monitor ada, Bapak bilang ada ya, ada gitu yang iya, siapa. Dan itu juga saya kagum lagi begini, Pak. Ada yang kerja, ada yang sekolah, ada ya macam-macam aktivitas. Iya, Nah, itu yang saya jadi pertanyakan. Bapak bisa menuntun mereka, menunjukkan mereka sehingga Bapak menjadi Bapak bagi mereka. iya, Bapak jadi bagi mereka sehingga mereka benar-benar dipercaya, benar-benar mempercayai Bapak, iya, sehingga Bapak juga mempercayai dia. Walaupun mungkin ya saya gitu, tadi juga Bapak sampaikan, ada yang tidak baik, ada yang jujur, ada yang akhirnya keluar begitu aja, meninggalkan Bapak. Tetapi Bapak tetap teguh di situ. Sehingga eh, apa Bapak sebenarnya saya menyatakan gini, itu Bapak tuh punya jemaat sendiri. Bapak tuh punya gereja sendiri. Ya, Bapak punya iya. jemaat, Bapak punya gereja sendiri. Sehingga eh, inilah gereja yang sesungguhnya menurut saya. amin. Gereja yang sesungguhnya yang Bapak praktekkan. Bukan gereja yang kita setiap minggu atau Iya, apapun bentuknya, tapi ini gereja sesungguhnya loh yang Bapak praktekkan, yang saya katakan begini. Tuhan Yesus juga dulu untuk menjadi 3 tahun setengah memperkenalkan diri sehingga menjadi murid-murid Tuhan tuh banyak. Ya caranya seperti ini. Caranya seperti ini, seperti Bapak mempraktekkan cara Yesus berjalan dari satu daerah ke daerah lain, satu kota ke kota lain, sehingga mengumpulkan di rumah singgah. Jadi Bapak bukan punya gereja, tapi rumah singgah itu adalah gereja Bapak. amin. Itu yang saya katakan, itu yang menjadi saya kagum sebagai pernyataan saya, bukan pertanyaan, sebagai pernyataan saya, ini Bapak benar-benar yang saya baru lihat punya jemaat yang bermasalah, jemaat-jemaat yang Bapak bawa dari berbagai masalah, penjara dan sebagainya lah, nggak usah gitu. Pokoknya bermasalah, tapi Bapak Iya, bisa mengayomi mereka, amin. mendukung mereka, menyiapkan tempat-tempat bagi mereka, dan itulah gereja sesungguhnya. Amin. Itulah cinta Bapak terhadap jemaatnya. Itulah kasih Allah sesungguhnya Amin. kepada jemaat-jemaat Bapak di tempat itu. Oke. Itu aja Bapak, saya Pak Chandra. Saya kagum sekali Oke, oke. Bapak punya gereja yang utuh, yaitu jemaat-jemaat yang ada di sekitar Amin. Bapak di 6 rumah itu. Ada Terima kasih pertanyaan? Pak Chandra. Ada pertanyaan, Mama Ita? Enggak ada ya? Pertanyaan tadi itu aja Ya sebagai itu aja pernyataan. Saya pernyataan ya. kagum Mantap, mantap. kepada Tuhan yang Oke, Terima kasih. kita sembah yang memakai Pak Chandra. oke. Ini Gitu. ada Ya, Ibu Ria. Ibu Ria dari Iya, Itali yang saya silakan. mau bertanya tadi menyambung ceritanya Sister Rita. Apakah di tempatnya Bapak itu ada acara ibadah dengan orang luar, dengan orang-orang yang bukan
bukan di penjara, orang-orang biasa? Apa mereka bisa Ada, bercampur dengan orang-orang luar? bisa, ada, bisa, Oh, oke. Jadi bisa ya. Oke, hanya bisa. itu aja. Terus Terima kita, kasih. kami Ya. kadang pernah kedatangan tamu dari Korea, dari Amerika, dari Taiwan, Wow. sama Wow. dari Belanda ya. Itu pernah ada tamu dari sana. Terus belum dari gereja-gereja lokal juga banyak yang karena saya nggak pernah nge-expose pelayanan saya sendiri sebenarnya. Jadi kalau ada gereja yang mendadak tahu, mereka suka berkunjung untuk mengadakan ibadah di tempat kami juga bisa. Dan yang bikin saya amazed juga ya karya Tuhan tuh begini. Waktu tahun 2019 saya baru menyadari bahwa ternyata yang Tuhan datengin, ya, orang-orang yang Tuhan datangin ke rumah singgah, itu semua ada di Matius 25 ayat 35 sampai 40. Orang yang lapar dan haus, itu Iya. orang-orang Ya, dari ya. jalanan. Di tempat kami ada anak pang, anak dari jalanan, terus ada yang sakit, ada yang warga asing, ada yang dari Afrika, ada yang ex-napi karena dari penjara. Bahkan sekarang ada lagi kasus-kasus yang di luar Matius 25 itu contoh yang berhutang. Orang ada yang berhutang sampai rumahnya disita. Sampai orang nggak Wow. punya rumah. Akhirnya numpang di tempat kami. Sampai mereka pulih keuangannya, mereka udah kerja, mereka bisa ngekos, baru mereka keluar. Jadi ada 2 syarat orang yang keluar dari rumah singgah itu. Pertama mereka bisa rekonsiliasi dengan keluarga, yang kedua mereka sudah bisa mandiri. Maka mereka harus keluar dari Oke. rumah singgah untuk memberikan tempatnya buat ke yang lain. Karena jujur yang ngantri banyak gitu. Ya. Boleh tanya lagi Pak Andre? Ya, Ah ya, boleh sebentar, boleh. sebentar. Bu Saya Ria selesaikan belum dulu. selesai. Saya Ya. selesaikan dulu. Jadi rumah singgah itu ada papan nama di depan, Pak. Tidak ada. Kami Oke, nggak pernah jadi pasang begini, karena nggak. begini. Bahaya lah Bu, Ya. pasang nama. Iya. Oh begitu, oh begitu. Janganlah. Oke, baru ngerti. Ini kan Saya baru ngerti. Jadi underground. begini. Ini kan Oh, underground. Underground ya, ini. ya, Underground ya. lah. Ya. Mana Oke. boleh pasang. Iya. Oke. Ya, Pak Dan Andre ya saya. ada lagi, saya Pak dengan teman-teman kalau dari Itali mau ke sana, saya bisa minta telepon sama Pak Andre ya. Saya hubungi Boleh, Pak boleh. Andre ya. Oh iya ya, Oke, boleh Boleh, boleh. boleh hanya itu sekali. aja. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Ya. Sama-sama. Oke, Mama Ita mau tanya apa lagi kan? Mau tanya lagi kan? Iya, iya. Saya hanya Oke. bertanyanya begini ya. Oke, Tadi silakan. Pak Chandra bilang bisa dari Belanda, Amerika, dan negara-negara lain lah gitu ya. Tanpa Bapak mengekspos gitu. Tanpa Bapak mengeksposnya atau dengan medsosnya Bapak gitu. Ini enggak ada. Pertanyaan saya begini. Kok mereka bisa tahu gitu loh Pak? Mungkin waktu begini mereka datang, pasti mereka cerita, dapatnya dari mana? Nah itu yang saya mau tanya. Kok mereka bisa tahu apa cerita mereka Eh, sampai dapat Bapak Chandra itu saya di juga tempat selalu Bapak? tanyakan. Saya selalu Hmm. tanyakan ke mereka, tahu saya dari mana? Saya bilang, kan kita nggak kenal gitu ya. Jadi pasti dari mulut ke mulut, Bu. Jadi ada awalnya pasti ada orang yang kami tolong, kemudian keluarganya cerita ke orang lain cerita lagi ke orang lain, akhirnya entah gimana caranya, nah di sanalah yang disebut karya Tuhannya ya. Bisa nyampe ke mereka, terus mereka berusaha untuk kontak ke saya, minta kontaknya, nah seperti itulah cara kerjanya, kebanyakan umumnya seperti itu. Oh, puji Tuhan ya, karya Tuhan benar-benar bekerja melalui caranya ya, caranya Tuhan sendiri. Ya. Terima kasih Pak Chandra atas Ya. jawaban-jawabannya. Alright, oke. Pak Chandra, pertanyaan saya. Apa Pak Chandra enggak takut untuk dimanfaatkan oleh orang-orang ex-napi? Kan bisa saja dia manfaatkan kebaikannya Pak Chandra dengan berselubung seolah-olah Sudah saya orang baik, saya sudah bertobat, tapi sebetulnya dimanfaatkan. Bisa juga ya? Pernah nggak seperti itu? Ya, silakan. sudah biasa, Pak. Hah? Sudah biasa. Sudah Kenapa? biasa. Oh, sudah biasa. Jadi apa yang Pak Chandra lakukan?
Tetap fokus sama apa yang Tuhan mau. Jadi kan persyaratan masuk rumah singgah itu mereka harus mau diajar, mau belajar, mau berubah. Oke. Selama mereka mau dimuridkan, mereka dan saya lihat buah perubahannya, buah Oke. pertobatannya saya lihat. Alright. Dia mau memanfaatkan saya nggak masalah. Sebenarnya yang dimanfaatkan bukan saya kok, tapi Tuhan. Karena pelayanan ini milik Alright. Tuhan, bukan milik saya kan. Iya, iya, iya. Uang yang datang ke saya juga uang Tuhan, bukan uang saya. Kalau mereka mau memanfaatkan semua fasilitas yang ada, itu fasilitas Tuhan, bukan fasilitas saya. So, Iya. buat saya nggak masalah. Yang penting syaratnya kamu mau belajar, kamu mau berubah. Banyak juga yang perubahannya topeng gitu ya. Iya, Banyak. iya. Ada. Tapi di dalam Tuhan tuh semua akan terbukti, apalagi kalau kita hidup bersama. Saya ini satu rumah dengan para residen, semua di rolling harus satu rumah. Nggak mungkin nggak kelihatan. Kalau yang Hmm. namanya udah serumah, lu mau nutup-nutupin mau sampai kapan nutupin, pasti ketahuan juga aslinya. Iya, iya. Tapi kan sebagai manusia kita sakit hati dong. Loh, kamu sudah saya tolong, loh kok malah saya dimanfaatkan ini itu. Kita Loh, manusia loh. Apa gimana? Ada perasaan enggak. itu nggak? Enggak ya? Enggak, justru itu latihan, justru itu benefit buat kitanya. Kan kita Ah, sendiri harus berubah menjadi serupa dengan Kristus, right. termasuk pola hati kita dan pola pikir. Kan memang saya harus melatih, saya serupa dengan Kristus itu melatih ketulusan saya kepada mereka. Ah, oke. Kalau yang namanya udah tulus Pak, nggak mengharapkan timbal balik kan, Iya. gitu ya Pak ya. Jadi Oke. nggak pernah saya nuntut, kan kamu udah ditampung di sini ya, wajarnya kamu baik sama saya. Oh enggak. Iya, iya. Oke. Yang benar itu kamu udah ditolong sama Tuhan, kamu udah ditampung sama Tuhan, ayo kamu benar sama Tuhan. Berubah, Itu yang mau ya. saya lihat. Kalau kamu nggak bisa berubah, kamu nggak mau belajar, diajar juga ngeyel, ya udah kamu keluar. Nggak akan cocok di rumah singgah. Oke, oke. Iya. Tapi kan Pak Chandra kan nggak hidup sendirian. Pak Chandra kan punya istri, anak. Iya, Apa komen iya. dari istri sama anak? Kenapa kamu melakukan perbuatan gila ini? Nggak ada komen seperti itu kan dari istri mungkin ya, mungkin. Saya nggak tahu. Bagaimana? Jangankan istri, ibu saya sendiri aja sampai sekarang masih bilang saya ini gila dan bodoh. Iya, betul. Nah, soal istri itu saya pacaran dengan istri yang jadi yang waktu saya married sama waktu di agama Buddha itu waktu tahun 2004 saya coba bunuh diri itu salah satunya masalahnya karena istri saya meninggalkan saya. Jadi saya udah cerai. Oh, oke. Ini istri yang lain yang terakhir ini. Saya pacaran dengan dia itu 7 tahun. 7 tahun, kenapa lama? Karena untuk menyamakan frekuensi, untuk dia bisa menerima pelayanan ini juga nggak mudah. Saya tahu Ah, nggak ya, mudah. ya, benar. Tapi Orang Tuhan Bandung juga udah ya? Orang persiapin. Bandung juga. Orang Bandung. Tapi Oke. Tuhan udah persiapin istri saya ini sebelum kenal sama saya, dia juga pelayanan di rehabilitasi udah 15 tahun. Oke, oke, oke. Good. Jadi sekarang yang melayani Sekarang yang melayani di rumah singgah itu bukan cuma saya sendiri, tapi istri saya beserta mertua saya pun kita melayani bareng-bareng sekeluarga semua. Wow, keren, men. Ya, oke. Seperti itu, Ya. Pak. Iya, 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 iya. Ya semua Oke. udah Tuhan atur lah. Iya. Sampai Amin. akhirnya ibu saya sendiri yang tadinya ada dari Konghucu, Iya. 3 tahun kemarin baru terima Yesus. Oh, Oh, haleluya. puji Tuhan. Terimanya yang menginjili bukan saya. Siapa itu? Istri ya? Bukan saya. Bukan. Siapa itu? Ibu saya nggak setuju saya sama istri yang sekarang ini nggak setuju. Enggak setuju Eh, apa? Dulu dari Menikah. awal pacaran tuh nggak setuju. Oh, oke, enggak setuju. Oke. Nah, Oke. jadi kami berdua nggak bisa menginjili beliau. Nah, Oke. caranya gimana? Dia punya kebutuhan karena dia sudah cukup tua, jadi harus ada orang yang bersih-bersih rumah, bantu ART lah. Oke. Nah, anak rumah singgah yang sudah kami muridkan, mereka ngebantu ke rumah mama saya secara rutin seminggu sekali.
Oh, Nah, di sana nggak jauh kah dari rumah Pak nggak Chandra? jauh, dekat, Oh, dekat. oke. Nah, di sanalah anak rumah singgah yang kami muridkan, dia menceritakan apa yang saya ajarkan. Dia Oh, menceritakan apa yang saya lakukan dan saya hidupi. Di sanalah akhirnya ibu saya bisa bertobat. Coba lewat pihak ketiga, bukan lewat saya justru. Itu karya wow, Tuhan juga tuh, luar bukan biasa. main, ya. Cara Iya, Tuhan, ya, cara oke, Tuhan tuh. iya, Justru nggak lewat masuk akal, murid-murid ya. saya Malah yang bisa mempertobatkan nggak ibu pernah saya kita sendiri. perkirakan ya, nggak pernah kita Iya, perkirakan, betul tapi sekali. Tuhan lakukan itu. Wah, yang tak. Betul sekali. Nah, bagaimana Saya mau dengan tanya, bapak mertua? Oke. Bapak mertua sudah almarhum Oh, oke. Tapi di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. puji Tuhan. Siapa yang menginjili dia? Kalau cerita papa mertua sih, papa mertua juga sama didatengin Tuhan secara langsung melalui mimpi. Oh, Jadi begitu bangun, dia minta didoakan oleh mamah mertua saya untuk menjadi Kristen, mau mengikut Kristus. oke. Wow. Karena memang backgroundnya kan dari Muslim. Oh, background. Oke. Ya, mau oke. tanya lagi Pak Andre. Oke, silakan, Mau Ya, ya, Pak Chandra begini. Kan ada yang bertahan di tempat Bapak untuk menjadi di tempat rumah singgah. Tadi Bapak katakan ada juga yang pergi. Ada juga yang Ya. pergi. Pertanyaan saya begini, Pak. Itu juga ujian bagi Bapak ya. Kalau dia udah pergi, terus dia di luar tidak bertahan, bahkan dia punya masalah, terus dia balik lagi ke tempat Bapak, apakah Bapak terima? Nah, Itu bagus aja, juga. Pak. Bagus pertanyaan. Very good. Bahkan ada yang sudah 7 kali keluar masuk. Waduh. Waduh. Wah, 7 Bapak kali. terima. Oh, Bapak terima. Terusnya apa yang Bapak bina untuk merekanya itu? Apa yang Bapak kasihkan? Keras kepala ini, Pak. 7 kali. Pasti lebih keras, Bu, kalau yang udah karena kan kita udah paham misalnya. Wah, jaringannya lagi lemot ya, nge-freeze nih. Halo, Pak Chandra, nge-freeze ini jaringannya. Nah, kalau nggak mau ngikutin ya kamu nggak bisa masuk lagi. Tapi kalau kamu mau ngikutin ya boleh masuk lagi. Nah, selama dia mau merendahkan hatinya, dia masih mau belajar, kemudian waktu proses pembelajaran dia masih mau berubah, ya itu masih diterima. Tapi kalau udah masih batu, ya silahkan di luar pembelajarannya gitu. Ya, oke. Saya mau Diterima, tanya Bu. lagi nih, Pak. Oh, diterima ya. Saya mau tanya, karena tinggalnya di Bandung. Bandung kan kita tahu tuh mayoritas Muslim, fanatiknya Ya, oke banget. betul. Pertanyaan saya, ada nggak orang-orang asli Sunda yang bertobat ikut Tuhan Yesus melalui Rumah singgah. jaringan Bapak lah, Ya, rumah melalui singgah. wadahnya Bapak lah gitu. Waduh, ini sebenarnya tidak boleh diceritakan, Bu. Bahaya. Oh, iya. Bahaya. Bahaya, Ini Bu. bahaya, jangan. Bahaya. Bahaya. Nanti disclaimer dulu. Oh, gitu ya, ya, maaf. Ini bahaya. Nggak Ada, apa-apa pasti lah. ada. Nanti kalau Pasti ibu ada ya. datang, nanti Tabungan kalau saya ibu nggak mau tanya sempat itu. ke Saya nggak mau Bandung, tanya itu. ibu nanti kalau ibu sempat ke Bandung, lihat Mampir. sendiri di rumah singgah. Nah, Mampir. nanti ibu akan menjawab pertanyaan itu semua. Makanya Oke. dari Dari tadi berbagai suku bangsa ya yang ada di Hebat. Indonesia sampai ya, luar juga ada ya. Oke, Ada. Pak Chandra, dahsyat Yang Tuhan terakhir kita suka. bahkan Dahsyat. saya ada orang dari Bali datang Oh, ke Bandung dari Hindu. nah, terus ikut di Bapak, belajar dengan Bapak, percaya Ya, Yesus. sampai Oh, saya Yesus dan akhirnya dibaptis. puji Tuhan. puji Tuhan. Iya ya. Oke. Ya, saya mau katakan gini, buah-buah yang Bapak buat ya, kan Tuhan Yesus tanyakan bukannya hartanya, bukan apa. Kalau Buahnya. kita menghadap Tuhan ya, kalau kita menghadap Tuhan kan ditanya, mana buahmu? Apa yang Ya, kamu bawa buat
Tuhan. Nah, Amin. inilah yang saya lihat itu yang Amin. Bapak buat, banyak buah-buah pertobatan. Puji Tuhan, Pak. Lanjutkan, saya dukung dalam doa. Oke. Ya, sebenarnya saya tadi juga mau tanya, tapi bahaya ini kalau saya tahu. Oke, Ya, Pak Pak, Ferry ya, mau kami tanya. Pak Ferry kelihatannya bisa ketawa-ketawa. begitu. Silakan, Pak Ferry. Pak Ferry Makassar, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Gak apa-apa, tanya aja. Masih di mute Pak Ferry. Pak Ferry, coba mikrofonnya dibuka dulu. Dari Makassar ini. Ini sahabat saya di proyek dulu. Mikrofonnya dibuka dulu. Ada Pak Saud. Halo, Ya, sudah oke, ya terbuka. Oke, sudah terbuka. Oke, silakan tanya ini. Ini dari sahabat Halo, saya Pak. dari Makassar. Pak Chandra. Nah, oke. Ya. Oke Pak Chandra, waduh, terima kasih sekali. Saya dengar sekali, betul-betul merinding saya nih. Karena saya juga buah tuh. Tapi mau keluar mata saya nih. Saya lihat Pak Chandra punya cerita itu benar-benar Tuhan itu maha dahsyat. Dan Amin. memang saya juga alami. Saya alami dan makanya saya bilang dunia ini kecil sekali. Karena ini Pak Andri ini, itu sahabat saya dulu tahun 80-an. Tiba-tiba dia menghilang. Nggak tahu ketemu di mana. Waduh, saya tanya, di mana itu Andri? Karena dia kan pemain tenis. Saya juga temannya dia. Tapi dia menghilang. Ditanya, iya dia cuma ke Jakarta kemana ya? Dulu kan nggak ada hubungan karena nggak punya HP. Jadi kita nggak ada, sudah hilang hubungan. Tuh, tahu-tahu kenapa? Tiba-tiba bulan lalu ada kemenakan saya bilang, kenal Andri. Andri. Sebelah Andri siapa? Itu ex-Inko. Nah, cuma satu ex-Inko itu yang pemain tenis itu, Andri. Puji Tuhan, tahu-tahu dia ketemu saya. Waduh, dia ketemu saya dan itulah. Maka saya bilang itu Tuhan itu dahsyat. Amin. Dan saya itu pernah mengalami semua hal hebatnya Tuhan. Jadi kalau saya mau cerita singkat saja, kalau mungkin di Jakarta itu, karena saya begitu ke Jakarta tahun 70, itu ada opa saya sudah sampaikan, bahwa kamu itu apapun kamu melangkah, bahwa Tuhan itu ada bersamamu. Itu selalu masuk, sampai sekarang masuk di otak saya itu. Ya, apa yang ditanya, Pak Ferry, apa yang mau ditanyakan ke Pak Chandra? Itulah, ya. Inilah, itu. Jadi, Mumpung ada dia. Ya, dengan cara begitu saya tanya, nah, kira-kira Pak Chandra itu bisa membuat orang-orang itu sampai mengikuti Pak Chandra itu apa? Resepnya apa tuh Pak Chandra? Terima kasih, itu aja. Very good, mantap. Oh, Tidak ada Pak cara saya untuk bisa membuat mereka ikut saya, nggak ada Pak. Itu semua caranya Tuhan. Jadi saya hanya bawa mereka ke Tuhan aja, bukan bawa mereka ke saya. ya, Saya cuma ngajarin. Maksudnya kenapa kebenaran. mereka begitu percaya penuh sama Pak Chandra? Ya, Kenapa? itu. Nah, Itu maksud saya gitu. kenapa? Karena mereka lihat kehidupan saya. Mereka bisa melihat bukti dari kehidupan saya sendiri, Pak. Melihat keteladanan ya. Karena keteladanan Betul, berbicara lebih kuat. Berbicara lebih kuat dari 1000 khotbah kan? Ya. Keteladanan berbicara 1000 kali lebih kuat dari 1000 nasihat. Dari awal mereka semua pun tidak percaya, masa sih ada rumah nerima orang makan, minum, tidur gratis, di mana sih ada? Iya, betul. Mereka juga nggak percaya awalnya. Betul, itu. Aha. Tapi ya setelah mereka datang, ini rumah singgahnya kah? Ini rumah Kenapa? singgah. Ini rumah singgahnya kah yang di belakang Pak Chandra? Bukan. Kalau ini gereja saya, Pak. Oh, apa GBI kah? GBI Rock, Pak. GBI Rock. Oh iya, besar ya. Oke. Ini Pak Chandra Di nih. Bali ada ya GBI Rock. Di mana ada, di setiap kota ada itu GBI Rock. Setiap kota. Iya, setiap kota ada itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu kayak Pak Chandra itu saya mau tanyakan, kenapa orang bisa percaya ke Pak Chandra? Berarti Pak Chandra itu benar-benar suatu dahsyatnya Tuhan itu bisa. Iya. Bisa. Saya nggak berbuat pernah demikian. suruh orang percaya saya, Pak. Saya suruh orang percaya Tuhan aja, Pak. Betul. Iya. Tapi kan melalui keteladanan Bapak itu. Keteladanan ya. Keteladanan Bapak itu.
Baik Pak, hanya itu aja. Terima kasih banyak Pak. Oke. Mantap. Hebat. Ya. Ya. Ya, oke. Ada Pak Saud yang dari California. Ada yang mau ditanyakan, Pak Saud? Halo, California. Selamat malam. Sudah malam di sana. Malam ya di California ya. Ya, jam berapa? Iya, dadanya dari mana semua itu Pak Chandra? Dari yayasan Pak, ada donatur dari yayasan Pak. Donatur dari yayasan, dia bikin yayasan, Pak Saud. Ya, saya ditunjuk jadi ketua yayasan. Ketua yayasannya Pak Chandra. Betul. Ya. Hebat ya. Ya. Amin. Anaknya Pak Chandra ada berapa? Saya belum punya Pak. Oh, belum punya anak ya? Oke. Ya. Ada komentar nggak dari keluarga kandung dari Pak Chandra tentang ya kelakuan Pak Chandra aneh, ya kan? Aneh nggak? Aneh, pasti lewat apa? Saudara kandung Pak. Ngapain kau ngurusin orang-orang yang nggak bertuan lah ini? Iya. Ngapain? Untungnya apa kau? Nah, pasti gitu kan orang Ya. keluarga kandung. Apa? Pernah nggak ada komen seperti itu, Pak? Pasti ada. Mama saya bilang saya gila dan bodoh. Hebat ya. Ya, lalu apa jawaban dari Pak Chandra ke mereka itu, ke saudara kandung? Kamu nggak salah kah? Iya. Salah pilih kah? Pilih yang betul-betul, yang menguntungkan lah, yang ada cuan kan gitu kan? Iya. Iya nggak? Ada cuan, nggak masuk akal kau punya pikiran ini. Nah, pasti gitu kan? Apa yang terjadi? Ya, saya sih nggak jawab. Udah jawab ya? Karena memang di firman juga memang udah dikatakan kita akan disebut gila dan bodoh. Ya, Hebat Pak Chandra tuh. Bukan mana nih? Wah, ini enggak sembarang orang ya bisa terima nih. Iya. Bukan itu mujizat yang luar biasa itu. Ini salah satu mujizat terbesar nih. Iya. Dia ada saudara kandung Pak Chandra ada berapa? 2 Pak. Oh, 2 ya. Pak Oh, berdua sama adik saja ya? Hebat ya. Pak Chandra bisa nanya satu kali lagi Pak Chandra? Boleh Pak. Boleh. Pak, biasanya kalau di Amerika itu uang foundation itu banyak kan money laundry Pak. Yang menjadi pertanyaan saya, contoh iya, Pak bisa juga. Clinton aja ada money laundry-nya. Tapi Bapak ini ya pure dari donation Pak ya? Ya, pure Pak dari usaha. Berusaha. Amin. Ya. Amin Pak. Tetap semangat Pak. Ya, Hebat deh. Ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh bertanya. Hebat deh. Tidak semua orang loh bisa seperti Pak Chandra kan? Bukan tidak semua orang, tidak segampang itu. Segampang itu ya. Iya. Kita yang orang baik-baik sering kita dimanfaatkan, ya enggak? Iya. Dimanfaatkan orang ya. Oke. Hebat. Peri mau nanya Ada lagi lagi kan? nggak? Ada. Ya, boleh nanya. Nanya Ibu yang Rita, banyak Ibu ini. Rita. Ya. Perlu nanya banyak. Saya hanya terpikir sepintas saja Pak Chandra ya. Terpikir sepintas lagi ya. Kalau kita lihat Pak Chandra ini kan Chinese gitu loh. Ya, Chinese. Tapi mereka lihat Bapak tapi betul. mereka melihat Bapak itu nggak melihat dari suku apa, ke-Chinese-annya gitu, mereka mau gitu ya ikut Bapak sehingga betul. mereka percaya
kan Bapak nih bukan kayak suku Indonesia yang ada di sini gitu loh Pak. Apa tuh yang Bapak katakan kepada sehingga mereka percaya gini? Kan ngelihat wajahnya aja, ya gitu orang Indonesia kan, Cina kan gitu, Ya. Chinese. Gimana tuh Pak jawabnya gitu? Saya aja tadi terkagum-kagum. Ini orang Iya. Indonesia tapi dipimpin oleh satu suku yang memang ya tapi memang firmannya sudah ada ya. Sebangsa-bangsa itu akan mengikuti Pak Chandra. Iya, Pak iya. Chandra itu nggak Ya. dilihat dari Chinese-nya atau apanya gitu loh. Ini Ya ini itu Pak, boleh dijawab, resepnya boleh apalah dijawab, gitu. boleh dijawab, boleh tidak ini. Intinya gini, yang saya ajar. Ya, intinya kan yang saya ajarkan kan firman. Jadi terserah mereka sih mau percaya nggak percaya, dan mereka buktikan sendiri. Kalau mereka nggak percaya dengan firman, ya mereka yang rugi, mereka yang terima tabur tuainya. Jadi ya itu yang terjadi. Saya sih nggak peduli tentang saya nggak peduli tentang sayanya, karena saya ngajarin mereka untuk datang ke Tuhannya, Bu. Yang saya ajarin firman, dan itu adalah kebenaran. Yang saya ajarin juga bukan cuma teori firman, tapi praktek firman. Amin. Contoh tentang mengampuni. Contoh bagaimana benar-benar belajar mengampuni sampai 70 kali 7 kali. Bagaimana diajarin untuk punya hati yang tulus, ikhlas, karena mereka juga diperlakukan dengan ketulusan. Maka mereka juga harus belajar memberikan ketulusan ke orang lain. Itu. Iya, iya. Jadi sudah pasti otomatis mereka percaya, karena ini bicaranya ke Tuhan, bukan ke saya. Ya. Oke. Saya paham. Saya paham. Ini Pak Chandra lagi kemana nih? Menuju kemana nih Pak? Gilingan mobil. Pak Chandra, saya setuju itu yang kata Pak Chandra itu. Ya, betul. Karena Betul. Pak Chandra, saya juga di California ini, yang saya andalkan tenaga kerja keras saya nggak korupsi, saya menunjukkan bahwa saya orang baik, ya dapatnya kebaikan dari Tuhan, bukan Amin. korupsi kok. Setuju Pak Chandra, terus setuju. Nah, tetap semangat. Oke, Pak Chandra kelihatannya mau kemana nih? Mau ke gereja ya? Mau kemana nih? Lagi mobile. Ya, masih mau pulang ke rumah singgah. Oh ya, oke kalau Pak gitu. Chandra, kalau boleh bagi nomor WA-nya ya. Ada kan, nanti saya boleh. Pak Andre aja. Ya boleh. Pak Andre, Oke, Pak Chandra, bukan kelihatannya Pak Chandra lagi sibuk ngetir. Boleh berikan pesan moral apa Pak Chandra pada teman-teman yang di virtual Zoom maupun yang di Facebook ini, di channel YouTube ini. Ya, silakan pesan moral apa kira-kira untuk mereka ini dari Pak Chandra. Silakan. Yang paling dasar yang kami ajarkan kepada semua anak rumah kita. Ya. Kita semua pernah mengalami masa yang sulit karena kita punya salah dalam hal hidup. Jadi ketika hidupnya dibenarkan, Suaranya Pak, suaranya coba lebih dekat sama mikrofon. Lagi jalan. Oh, apa sinyal ya mungkin ya? Ya, lagi jalan dia. Nah, bisa berhenti sebentar. Lagi berhenti dia. Ya. Halo. Ya, coba lebih dekat mikrofonnya dengan mulutnya, Pak. Sudah jelas? Ya, oke. Ya, jelas. Oke. Ya, pesan moralnya apa, Pak? Sebenarnya yang kami ajarkan kepada semua anak rumah singgah, yang paling awal itu paling dasar itu tentang tujuan hidup. Kameranya Pak, ke bawah Pak, supaya nggak kelihatan jelas wajahnya. Oke, right. Nah, jadi yang kami ajarkan itu tentang tujuan hidup. Yang paling penting tuh itu yang paling dasar. Oke.
Karena ternyata Tuhan telah menetapkan hanya satu tujuan hidup buat semua manusia dari Adam dan Amin. Hawa Ya. sampai kiamat termasuk kita. Nah, kita bisa tanpa sadar melenceng ke kanan dan ke kiri karena kita nggak tahu tujuan hidup yang dari Tuhan itu apa. Contoh, misalkan saya menciptakan handphone misalkan. Tujuannya untuk bisa berkomunikasi. Jadi pasti ada tujuan dari pencipta. Nah, kalau barang tersebut sudah tidak mempunyai tujuan dan fungsi sesuai dengan tujuan dari pencipta, maka barang itu pasti akan kami buang, betul ya? Buang, ya betul. Karena handphone udah nggak bisa pakai buat komunikasi, buat apa? Ya udah dibuang atau ganti baru gitu kan? Nah sama, kalau kita punya tujuan hidup nggak sesuai dengan tujuan Tuhan yang menciptakan kita, maka jangan aneh, tanpa sadar kita melenceng dari jalannya. Makanya kacau hidupnya. Nah, yang kami lakukan di sini adalah kami membenarkan tujuan hidup anak-anak disesuaikan Amin. dengan tujuan hidup Tuhan. Amin. Yaitu Tuhan tuh cuma pengen kita semua berubah menjadi serupa dengan Dia. Yes. Jadi difokusin hanya satu tujuan itu doang. Akhirnya perubahan demi perubahan terjadi. Right. Rahasianya cuma itu, Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih Ya. Pak Chandra ya. Ya. Ya, terima kasih atas kehadiran Pak Chandra di virtual Zoom ini, memberkati kita semua dan teman-teman yang ada di Facebook, Instagram maupun di YouTube channel sudah mendengarkan pesan moral dari Pak Chandra ya untuk kita semua. Oke, kalau saya boleh closing statement-nya ya. Ini Pak Chandra kesaksiannya luar biasa karena saya diperingatkan begini. Jadi semua orang atau teman yang hadir dalam hidup kita itu bukan suatu kebetulan. Ya, bukan suatu kebetulan, tapi ternyata Tuhan mengizinkan mereka-mereka itu ada dalam kehidupan Pak Chandra nih. Dia izinkan. Selalu ada orang yang di dalam pergaulan atau di komunitasnya Pak Chandra itu mungkin nyebelin, mungkin menarik dia untuk ke penjara lah, ya enggak? Tapi ada maksud Tuhan. Dan Tuhan tempatkan agar apa? Mungkin supaya kita belajar sabar dan lebih kuat ya, lebih tegar dalam menghadapi masalah. Tidak tertutup kemungkinan ada juga orang-orang yang Tuhan tempatkan kadang membuat kita terluka, ya enggak? Ada kan? Ada. Atau menjadikan kita kecewa. Dan itu cara Tuhan membentuk loh. Ingat, selalu ada kebaikan di balik dari semua yang kita alami. Yang itu contohnya dari Pak Chandra tadi. Dia pernah berpikir nggak dia bikin rumah singgah? Nggak pernah berpikir tadinya. Ada maksud Tuhan. Ya, perhatikan saya ke depan baik-baik. Perhatikan. All of this happen to mature us so that we can be a blessing to others. Itu yang dikatakan ya Pak Chandra. Semua itu terjadi untuk apa? Mendewasakan imannya Pak Chandra. Ya termasuk kita juga kan. Agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Blessing to others. Ya enggak? Jadi Pak Chandra menjadi berkat bagi orang-orang di sana. Orang di penjara yang tadinya mungkin sebelah mata mandang dia. Ini Pak Chandra siapa dia? Suku lain. Itulah. Suku lain, bukan suku Manado, bukan. Walaupun sama putihnya lah. Manado juga putih juga. Tapi beda ini kan. Beda. Gitu. Tapi kan ini orang tidak melihat itu. Karena dia melihat bagaimana Tuhan membentuk Pak Chandra. Jadi apa? Keteladanan. Ya. Hebat. Ya, untuk menghadapi apapun ya. Saya percaya bahwa Tuhan, saya tidak peduli apa yang problem atau masalah atau hambatan yang menghadang kita, bisa saja ya, karena saya percaya bahwa ada Bapa yang selalu menyertai kita kan. Itu yang terjadi kan? Itu yang terjadi. Itu kita perlu belajar banyak ya terhadap kesaksian podcast ini. Saya nggak tahu nih apa yang terjadi dengan Pak Chandra. Saya tahu begini, ini baru pertama kali saya dapat podcast yang begini kan, ya nggak? Ya. Mungkin Pak Saud, Bu Ria, Bu Mama Ita nggak pernah
dengar ini loh. Tapi ternyata Tuhan pakai ini, cara ini. Jadi tidak ada cara yang tersulit, yang terlalu sulit lah untuk Bapak di surga lakukan ya. Ya, yang penting saya akan terus selalu memuji Tuhan. Apapun. Thanks God, all this experience remind me of the greatness of the Father. Ya, terima kasih Tuhan atas semua pengalaman yang Pak Chandra sudah bagikan pada setiap kita, mengingatkan kita semua akan kebesaran hati Bapa. Oke, terima kasih atas kesaksian dari Pak Chandra. Semoga menginspirasi kita. Tetaplah berbuat baik karena ada upah yang di sana. Yang memberikan upah adalah Bapa sendiri. Walaupun kita bisa saja dikecewakan orang, bisa saja dimanfaatkan orang, ya enggak? Ada banyak manusia kan yang aneh-aneh sifatnya. Bisa dimanfaatkan Pak Saud, gitu, 37 tahun di California di Amerika. Saya manfaatkan, bisa. Tapi ingat, tetaplah berbuat baik. Ada tangan-tangan Tuhan yang tidak kelihatan, yang semuanya ya. Ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tiada hari tanpa memberitakan firman Tuhan, tiada hari tanpa menjadi saksi Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Indonesia for Christ, Indonesia for all nation. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya akhiri hari ini saya akhiri aja karena Pak Karel, Pak Bambang nggak ada. Kita akhiri podcast siang hari ini. Kita ketemu minggu depan, hari Senin dengan kesaksian yang lebih dahsyat lagi. Terima kasih Pak Chandra, terima kasih Pak Ferry, Mama Ita, Pak Saud, Bu Ria, orang Italia. Tuhan berkati. Amin.